Bang Ufi, selamat bergabung di ruangan saya, Bang Ufi. Wih, luar biasa. Ini bener loh, ini sudah opening loh, Pak. Iya. Luar biasa. Astaga, memang hari ini teman-teman, kursi saya direbut oleh Pak Rahmat Masud, Wali Kota Balikpapan yang sedang cuti ya, Iya, Pak ya. iya. Tapi terima kasih, sore ini kita kedatangan tamu luar biasa, Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud, Dr. Haji Rahmat Masud. Salah nggak, Pak? Ya. Namanya benar? Benar. Oke. Biar kacau sedikit, enggak apa-apa. Dan kita mau bicara soal Pilkada 2024 Balikpapan. Tapi saya sapa dulu, selamat sore, Pak. Ya, selamat sore Bang Ufi. Sehat, Pak. Ya, sehat. Selamat bergabung lah di ruangan baru saya. Astaga, diolok lagi saya. Ya memang ini luar biasa, kursi saya di situ, tapi apapun yang namanya wali kota, apapun adalah bapak kita. Ya kan? Dan kita memang harus selalu bersinergi dengan baik untuk kota Balikpapan yang lebih baik. Pak Wali, kita mau bicara tentang kontestasi 2024. Oke. Meskipun kursi kita tertukar, saya berharap nanti juga tertukar, Pak, di tahun 2029. Amin. Kita aminkan aja. Oke, Pak Wali. Sebelum kita ngomong tentang apa yang akan dilakukan 2024 di kontestasi, yang sudah dilakukan dulu dong. Ya. Kita mesti cerita. Betul. Apa Pak Wali? Ya, sesuai dengan janji saya dalam 4 tahun yang lalu sebelum ikut. Oh iya, 4 tahunnya tidak utuh ya? Belum sampai Pak, 5 tahun. Jadi harus paham nih. Siap. Jadi jabatan saya ini baru 3 tahun, menggunakan dana APBD baru 2,5 tahun. Oke. Ya, nah, jadi perlu juga saya sampaikan di sini apa yang setelah saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan. Oke, ini juga menjawab apa sih yang dilakukan oleh wali kota sekarang? Betul. 4 tahun, 4 tahun enggak, ternyata memang. Bukan, baru 3 tahun. Oke, siap. Apa aja Pak? Ini, terhambat COVID juga waktu itu. COVID dan memang periodisasinya memang tidak cukup 5 tahun untuk kali ini. Jadi poin pertama yang juga perlu kita luruskan. Sebenarnya nggak perlu diluruskan sih. Sudah tahu sebenarnya? Iya, sebenarnya udah tahu. Cuman kan digoreng enak Pak? Ya gitu. Tapi jangan sampai mateng kan. Jadi gini Mas Bang Ufi. Ya. Pertama satu kan harus saya luruskan bahwa jabatan saya ini belum sampai 5 tahun. Oke. Dan tidak akan pernah 5 tahun? Dan tidak 5 tahun. Ini dipotong menjadi 3,5 tahun nanti dengan 27 November nanti. Ya 27. Dan alhamdulillah kalau mau ditanya apa yang dibangun oleh Pak Rahmat sih selama menjadi wali kota? Ya. Nah 4 tahun yang lalu sebelum saya terpilih menjadi wali kota, 3 janji saya kepada warga kota Balikpapan. Oke. Ya, pertama satu, masalah kesehatan. Oke. Yang kedua, masalah pendidikan. Kesehatan, pendidikan. Dan ketiga, infrastrukturnya. Oke. Dan di sini saya sampaikan, dengan 2,5 tahun lebih, hampir 3 tahun alokasi dana APBD yang saya gunakan, janji saya itu mungkin tidak 100% saya tunaikan, tetapi hampir 100%. Kan terlalu sombong kalau saya bilang 100%. Bidang pendidikan, janji saya menggratiskan BPJS bukan penerima upah. Dan itu udah terrealisasi per 1 Oktober 2021 waktu itu. Setelah saya dilantik. Dan alhamdulillah udah terlaksana sampai dengan sekarang. Bahkan yang baru ada yang turun kelas dari kelas 2 atau kelas 1 ke 3, itu pun kita lihat kalau dia memang berhak untuk menerima, kita juga fasilitasin sekarang. Beserta dengan infrastrukturnya. Satu, ini kan harus sejalan nih. Kesehatan aja kemudian sarananya nggak ada kan, omong doang. Ya. Rumah sakit udah kami bangun di Balikpapan Barat tahun ini. Kemudian insya Allah tahun depan di Balikpapan Timur. Kemudian revitalisasi beberapa puskesmas, renovasi. Boleh nanti dilihat itu. Dan alhamdulillah udah kita laksanakan dalam waktu yang begitu singkat. Singkat dengan dana yang terbatas. Tapi saya yakin mampu saya laksanakan. Dan itu terjadi. Dan itu sudah terlaksana. Nah, infrastrukturnya jalan-jalan kami perbaikin. Hampir semua tiap gang. Dan kemudian masuk dalam program kami adalah Balikpapan Terang. Balikpapan Terang? Ya, Balikpapan Terang. Mungkin Balikpapan tidak terang beneran, tapi lebih terang dibanding dengan 3 tahun yang lalu. Ya. Harus ada perbandingannya jelas toh. Kan ditanya toh kan apa yang ditanya toh? Apa yang telah dilakukan? Sebelum saya menjabat wali kota, Balikpapan itu tidak seterang dengan setelah saya menjabat wali kota. Harus fair dong melihatnya. Begitupun dengan jalan. Apa yang dilakukan Bapak? Ini masalah kemacetan di Balikpapan. Apa solusinya? Alhamdulillah, tembus sudah jalan di kilometer 8 sampai dengan Transa.
Oke. Itu kan solusi itu. Ya. Cepat itu jalan di aspal semua. Jadi sekarang jalannya itu selicin dengan wajah-wajah ibu wanita yang kena skincare. Ini benar. Oke. Pelan-pelan Pak, satu-satu. Tadi menyelesaikan BPJS yang bukan penerima upah. Bukan penerima. Itu udah terrealisasi. Itu gimana Pak anunya? Penjabarannya biar juga jelas. Ya, penjabarannya adalah diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu yang tidak memiliki penghasilan tetap. Oke. Karena kalau yang memiliki BPJS kelas 3 yang sudah punya kerja itu kan dijamin oleh perusahaan. Perusahaannya. Kan perusahaan yang jamin. Kecuali Masa mau perusahaannya nggak disipil? tertib kan gitu. Artinya udah terrealisasi. Oke. Janji kami. Clear itu semua Clear ya? and clear. Artinya tidak ada orang yang tidak bisa berobat kalau sakit di Nggak ada. Oke. Kemudian pendidikan. Oke. Janji saya memberikan bantuan SPP kepada sekolah swasta. Oke. Itu udah kami lakukan. Oke. Kemudian memberikan seragam gratis kepada anak kita mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP. Kenapa SMP? Karena kebijakan wali kota kan sampai SMP aja. Nah, kalau mau semuanya sampai dengan S3 ya menangkan dulu Rudi Seno kan. Oke. Kan gitu. Kalau mau semuanya gratis sampai S3, Gubernurnya Rudi Seno. siapa itu? Calon nomor? Ya, nomor urut 2. Kampanyenya Pak Rahmat dulu aja gitu. Baik. Ini harus sinergi. Iya. Betul. Sinergi. Harus sinergi ya, betul. Kalau nggak sinergi repot kira-kira. Repot. Betul. Program nggak Termasuk jalan. Kota harus sinergi dengan provinsi harus sinergi dengan pemerintah pusat. Gitu kan? Kira-kira. Oke, menarik ini. Itu yang sudah dilakukan dan saya pikir tidak elok kalau kita justru tidak menyampaikan ke Pak Wali terkait mungkin respon-respon negatif. Salah satu yang paling negatif adalah ketika orang ngomong das ampal. Iya, betul. Kalau saya melihat ini kenekatan seorang Rahmat Masud, ya kan, yang itu tidak pernah tersentuh gitu kan. Betul. Itu waktunya nggak cukup juga loh ya. Artinya 3,5 tahun, nekat kayak gitu. Ya. Sorotannya negatif melulu. Tapi biar dia jawab sendiri. Ya. Saya jawab. Iyalah. Harus saya jawab. Jadi kalau kita ingin membangun sesuatu, ingin berbuat sesuatu, kita harus memiliki pikiran gila. Bukan jiwa gila ya, beda ya. Pikiran gila. Pikiran harus gila, Pak. Beda pikiran gila dengan jiwa gila. Kalau jiwa ya orang gila. Itu beda itu ya. Clear. Artinya untuk membangun itu semua perlu keberanian. Nekat. Ya nekat bukan, Oke. berani. Terukur ya tapi. Ya, berani dalam konteks sering saya sampaikan. Seorang Valentino Rossi itu tidak akan mungkin dia juara kalau dia nggak punya keberanian. Seorang Mike Tyson petinju terbesar dunia, orang yang berprestasi nggak akan mungkin berprestasi kalau dia tidak memiliki keberanian. Ya. Begitu juga ingin menjadi pemimpin. Anda tidak berani, pergi tidur nggak usah jadi pemimpin. Karena pasti akan Anda dikritik, dihina, dihujat. Ya. Itu sudah risiko. Ya. Nah, tetapi saya buktikan apa yang menjadi hujatan warga Kota Balikpapan terhadap das ampal. Ya. Orang tidak paham itu karena memang mindsetnya dia akan tidak terukur. Ya. Ini merusak. Ini namanya pembangunan, Pak. Ya, dalam filosofi kami itu untuk meraih kesuksesan itu pasti perlu perjuangan. Perjuangan pasti ada pengorbanan. Ini yang kami lakukan. Kami berjuang untuk mengatasi permasalahan das ampal, termasuk juga untuk memperbaiki fasilitas infrastruktur. Saya berjuang, tapi saya berkorban. Saya berkorban harus siap dihina, dihujat, dicaci maki, bahkan dilaporkan ke aparat keamanan. Itu sudah terhitung sebelumnya. Sudah terhitung lah. Yang sudah yakin akan ada risiko aku itu. Yakin. Resikonya saya yakin, ada ya. Kan cuma satu. Orang akan berdampak hukum itu kalau ada kerugian negara di dalamnya. Iya. Kan itu, saya bilang kan saya nggak aneh-aneh. Tapi kan sekarang ada dampak kampanye negatif terhadap Rahmat Masud. Nah itu kan nggak masalah. Dampaknya yang mana dulu? Ya kan kalau dia berbicara masalah das ampal, halo, das ampal sudah kau rasakan lah. Iya. Artinya nggak perlu lagi saya ungkapkan kan. Iya. Tapi orang Balikpapan mungkin gini. Ini juga biar dikasih paham-paham lah Pak. Karena begini. Perkembangan Balikpapan dengan ada IKN, kemacetan pasti tambah. Mungkin dulu katanya mau mengatasi macet, toh buktinya masih tetap macet. Mungkin orang nggak paham kalau pertumbuhan yang datang ke Balikpapan makin tinggi begitu. Itu nggak dihitung sama Pak Rahmat. Oh sudah dihitung juga. Oke, dihitung ya. Justru dengan ada dampak-dampak itu kan udah kita dapat informasi itu. Nah bagaimana mengatasi kemacetan itu semua, bayangin. Kalau sekarang kita baikin itu das ampal. Baru sekarang. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Nggak bakalan tuh, kau pasti dihina, dihujat dan nggak bakalan selesai. Iya. Tapi kan kami ngambil langkah itu karena kami tahu bahwa pembangunan IKN akan terjadi di tahun 2024, 2003 ke atas. Itu udah pasti, itu harus selesai. Baik. Saya quote Pak, saya quote dulu, mana kameranya.
Jadi apapun risikonya, das ampal dilakukan sebelumnya itu menjawab sebenarnya tantangan kemacetan yang akan datang dengan risiko IKN. Ya. Secara kasat mata sekarang masih macet, ya kan? Memang masih crowded. Dan itu juga efek karena banyaknya orang yang datang ke Balikpapan. Nah, ini orang paham nggak kadang-kadang kayak gini? Nah, orang tidak paham. Nah, kan biar paham-paham lah kan. Makanya kita kasih tahu juga kepada warga, dengan adanya pembangunan IKN, kemudian dengan ada proyek RDMP, itu puluhan ribu tenaga kerja yang di-drop untuk RDMP. Belum lagi IKN. IKN itu tenaga kerja di sana, Pak. Itu kalau siangnya aja di sana. Itu kalau malam, itu keluyuran Balikpapan. Kemudian kalau libur di Balikpapan. Dan kedua, ini harus kita jawab pada masyarakat. Kalau saya lihat Balikpapan, mungkin orang Balikpapan ini bukan kita mungkin tidak semua. Mungkin jarang kali main di kota-kota besar ya. Seperti Jakarta. Ya Makassar lah paling tidak. Balikpapan ini belum dikategorikan macet, Pak. Belum. Hanya jam-jam tertentu saja, pagi dan sore. Lah jam-jam biasa kan. Satu lagi Pak sebenarnya, yang macet yang di situ itu karena gara-gara juga ini bahkan bukan ranah pemerintah daerah. Ada antrian SPBU, yang itu juga bukan ranah kita juga kan. Nah, ini yang harus dijelaskan juga kepada masyarakat permasalahan permasalahan minyak. Minyak itu bukan kebijakan dari kepala daerah. Minyak itu adalah negara, dalam hal ini Pertamina. Kita bisa bayangin ya, ini fakta supaya masyarakat juga tahu. Sebelum saya menjabat wali kota, itu antrian truk tronton itu di dalam kota loh, Pak. Boleh? Sebelum 3 tahun yang lalu, itu antrian dalam kota. Setelah saya menjabat setahun, antrian itu saya pindahkan ke kilo 13. Loh ini fair nih. Nggak ada di dalam kota. Sekarang itu komunikasi kami sebagai kepala daerah yang memegang kebijakan dalam hal ini untuk meminta kepada Pertamina, saya nggak mau kota saya macet. Dan warga ini kan harus tahu nih apa yang kami lakukan. Tapi kan nggak perlu saya kasih tahu warga. Warga ini kan taunya nggak macet, semua terpenuhi. Oke lah, karena kita ini sebagai orang tua kita kan bapaknya warga. Sama lah kita ini kepala keluarga di rumah. Kebutuhan apapun harus kita penuhi, walaupun tidak semua kita puaskan anak-anak dan keluarga kita. Begitu juga dengan warga. Gitu, Bos. Baik ya, sekali lagi saya quote biar juga menjadi pemahaman. Ini kalau tidak dilakukan kemarin, meskipun banyak kritik macam-macam, kondisi Balikpapan barangkali akan lebih parah. Parah, Pak. Jadi bukan saya yang mengatakan, itu hanya bisa dilakukan oleh wali kota yang punya pikiran. Punya pikiran gila. Bukan jiwa gila. Siapa itu? Ya Pak Rahmat masuk lah. Kita break dulu 1-2 menit ke depan. Oke, selamat bergabung kembali. Kita dengan season yang kedua, nanti saya akan banyak bertanya kepada tim red kita pada yang sangat luar biasa ini. Silakan Bung Upix. Kayaknya memang panggung saya dirampas oleh Pak Wali sore ini. Tapi bukan dikudeta ya. Tukaran kan Pak kita nanti insya Allah tukaran. Pak Wali, Balikpapan, ketika kita ngomong soal Balikpapan, tadi infrastruktur, tadi macet, das ampal, dan satu tema lagi yang selalu menarik, yang bisa menjawab adalah seorang wali kota yang merupakan bapak kita semua. Air, Pak. Masalah air. Iya, Pak. Air itu sumber kehidupan. Saya ilustrasi dulu, Pak. Jadi dulu kalau ada IKN katanya ada apa? Ada pawang hujan. Biar pembangunan IKN lancar, ada pawang hujan. Itu marah orang Balikpapan. Karena airnya ke sini ya. Karena airnya nggak jadi hujan sini. Nah, air, Pak. Apa ini kira-kira masalahnya air? Ini masalah air ini masalah klasik di dalam kota Balikpapan. Bahkan saya tinggal di Balikpapan ini sudah 48 tahun. Karena saya lahan besar di sini kan. Orang tua saya itu susah air, Pak. Artinya orang yang merasakan tinggal di Balikpapan. Tetapi apakah tidak ada inovasi pemerintah dalam penyediaan kebutuhan air kepada warga? Ada, Pak. Waduk Manggar, dibuka waduk Tritip. Kemudian Embung Aji Raden nanti dalam proses ini. Jadi permasalahan air begini, Bung, yang saya lihat. Kita tidak langka air. Ada. Cuma kurang. Beda itu langka dengan kurang. Kamu dapat semua kok. Nah, proses air sekarang ini kan digilir. Dari kebutuhan air kita itu 5 tahun yang lalu sebelum ada IKN dan proyek RDMP. Itu kebutuhan kekurangan air di Kota Balik itu 500 sampai 600 liter mili per detik. Wah, hitungannya. Kali aja 60 detik dibagi sampai dikali 60 liter. Lah ya, saya kan harus tahu kebutuhan warga. Itu masih itu 5 tahun ke bawah itu kita udah kurang 500 sampai 600 liter per detik.
Jadi belum 100% warga Balikpapan itu dipenuhi oleh kebutuhan air. Belum, Pak. Nah, setelah saya menjabat ini, kemudian kita diberikan menyurat kepada Bendungan Semoy yang ada di IKN. Sepaku Semoy. Sepaku Semoy. Iya. Kita menyurat, itu zaman saya. Saya menyurat untuk diberikan 1000 mililiter per liter untuk kota. Tetapi waktu itu setahun yang lalu dijawab hanya bisa diberikan 500 liter per detik. Itu hanya pas untuk kebutuhan untuk bahan baku saja. Oh, oke. Nah, artinya itu pas untuk memenuhi itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Tapi kami bermohon 1000. Dan alhamdulillah singkat waktu sebelum saya cuti melalui Kementerian PUPR itu udah ditandatanganin persetujuan bahwa Balikpapan melalui Waduk Bendungan Sepaku Semoy akan diberikan tahun 2025 sebesar 1000 liter per detik. Oke. Jadi saya berani jamin dan garansi, Pak, untuk kebutuhan air di Balikpapan 2025 itu insya Allah akan clear. Clear and clean. Tetapi bukan itu, Bos, hanya sampai di situ. Walaupun kita memiliki bahan baku air, bahkan air yang siap pakai, kita juga berlimpah, tidak akan juga terrealisasi untuk kebutuhan seluruh warga. Karena ada satu permasalahan yang lebih besar dari kebutuhan bahan baku kita. Apa itu? Infrastrukturnya. Pipanya, Pak. Jadi semenjak hampir berapa puluh tahun ada PDAM ini, pipanya itu nggak pernah diganti. Oke. Maka ini warga harus tahu. Iya. Makanya. Itu salah wali kota sekarang dong? Ya bukan salah. Saya nggak bilang salah saya. Kan pipanya yang dulu-dulu. Salah. Ya paham lah itu kan. Tetapi saya kembali lagi tidak mau menyalahkan. Tapi warga harus tahu. Ya. Puluhan tahun itu infrastruktur pipa itu tidak diganti, akhirnya mengakibatkan korosi. Karena itu kan pipa besi semua. Ya, betul. Makanya warga bisa ngelihat di mana-mana itu bocor. Oke. Itu bocor. Kenapa bisa bocor? Dengan dulu hanya 100 hampir 200 pelanggan lah. 170 enggak sampai 200 pelanggan air. Oke. Sekarang udah hampir 200 lebih, Bapak. Ya. Itu untuk pelanggan air. Otomatis itu kan tekanan air kan harus ditambah. Nggak mungkin dengan tekanan sekarang. Oh iya. Ini kan harus berpikir kita secara matematika lah. Iya, betul. Karena kita juga bermasalah dengan gravitasi, tidak turun ya. Ada yang naik, ada yang macamnya. Berarti butuh ada tekanan. Yang di atas dan kita penambahan kan lumayan banyak itu berapa puluh ribu. Akhirnya dengan tekanan yang ada sekarang nggak mungkin tersalurkan. Kan nggak mungkin dengan pemain sekarang. Betul. Karena tekanannya tambah. Harus ditambah tekanan. Begitu tekanan ditambah, nggak kuat pipanya. Itu permasalahan utama. Jadi saya bilang kita masalah bahan baku clear kita. Oh, oke. Itu nggak ya nomor 3 lah bagi saya bahan baku. Tapi yang paling utama adalah pipanya, Bapak. Ini orang-orang yang sering protes dengan anak buah saya ini, Pak. Jadi masalahnya bukan macam-macam ya, ini banyak hal yang mesti Banyak. Nggak mudah mengatasin kota ini kalau juga orang tidak tahu, tidak ngerti, kemudian tidak paham. Beda loh ya. Ya ini harus paham ini, Pak. Harus paham. Jadi bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengerti, tapi harus paham. Oke. Orang kan tidak paham ini, Pak, pipanya itu, Pak. Oke. Sekarang air bakunya sebenarnya available, tersedia. Ya kan? Cukuplah kira-kira. Masalahnya yang paling urgent adalah sebenarnya soal infrastrukturnya, jaringannya yang sudah tua. Iya. Yang itu Rahmat Maso tidak tahu kapan masangnya kan? Nggak tahu kita. Dan sekarang harus menimpa masalahnya. Harus menerima masalahnya. Iya. Jawabannya, apakah harus diganti ulang atau harus diganti? Oh. Dan tahun ini kami sudah ganti. Lo ingat lo ya, dalam tahun ini kami proses MT Haryono. Itu dari pipa yang dari besi, kami ganti yang dari karet. Karet itu tahan puluhan tahun tuh. Bisa sampai 100 tahun tuh. Yang karet. Nah inilah yang kami sekarang realisasikan. Udah, masalah bahan baku kita udah clear. Bahan baku pun ada, kalau infrastrukturnya juga jaringan tidak ada, percuma saja. Itu cerita bohong lah. Dari tahun kemarin ini kita udah mulai ganti itu jaringan pipa, Pak. Seharusnya pipa ini 3 tahun lalu udah diganti, tapi tidak direalisasikan. 3 tahun lalu, Pak? Harus diganti, Pak, kemarin. Ya waktu saya wakil. Iya. Itu PDAM udah minta untuk diganti, tapi tidak terrealisasi. Dampaknya lain sekarang.
Ya kan Pak Wali sendiri yang kena dampaknya. Salah-salah sendirilah kan. Tapi ya itulah. Tapi harus dilakukan demi kebutuhan air di Jadi masyarakat gini, Palembang. Bang ya, kalau kita ini menjabat hanya jalan biasa dan menghadapi masalah biasa-biasa saja, itu belum teruji. Ya, Kami juga nggak tertarik dengan itu. Kami ini kan tertarik dengan tantangan. Bagaimana infrastruktur yang lain seperti das ampal, kemudian bagaimana dengan masalah PDAM. Kami tertarik dengan ini yang akan kami fokuskan nanti di tahun 2025 nanti. Insya Allah kalau saya diberi kepercayaan lagi sama warga Kota Balikpapan. Oke. Baik, jadi masalah air juga mesti diikut ya. Masalahnya tidak hanya kalau warga masalahnya air yang mengalir di keran rumah kan? Iya. Ya, sebelum air mana ini? Sebelum air mengalir sampai keran rumahnya Mas Son, itu harus melalui banyak masalah. Satu, air bakunya udah diselesaikan, insya Allah aman. Clear. Masalah yang lebih vital sebenarnya adalah soal infrastruktur, di mana pipanya sudah uzur. Ya, karena juga masalah banyak terkait dengan gravitasi, tidak mengalir begitu saja, butuh tekanan tinggi. Dan pipa kita di PDAM kita itu tidak cukup kuat dengan tekanan itu. Maka yang dilakukan tua, Pak. Pipa tua, maka dibutuhkan penggantian dan sudah dilakukan. Dan sudah. Clear kapan, Pak? Clear akhir 2025. Akhir 2025. Wah, ganti wali kota, Pak. Pak Rahmat harus menjabat yang berikutnya ini kira-kira. Untuk memastikan itu kira-kira. Ya, harus paham. Kalau nggak paham dimulai dari nol lagi. Baik, soal itu. Oke. Tapi apapun, Pak, di 3 tahun setengah Pak Rahmat masuk ini kan menurut Pak Rahmat nih, air sudah tadi, kemudian kemacetan sudah, das ampal sudah kita singgung. Yang kurang apa, Pak? Kalau kurang puas Pak Wali. Kalau kurang pasti banyak. Nah, Saya kan dari awal udah mencita-citakan. Ya, saya terjun di politik, bagaimana mengakomodir dan membuat Kota Balikpapan ini sehiri dengan Singapura. Singapura itu nggak punya hutan, tapi pengekspor kayu di dunia. Ini kan, ya kan harus kita berbanding gitu. Mimpi kita kan harus tinggi, Pak. Singapura itu nggak punya minyak, tapi pengekspor minyak di dunia. Singapura itu nggak punya kebun sawit, tapi pengekspor CPO di dunia. Wong Balikpapan, nih kita baca ya, saya ini orang maritim, Pak. Letak geografis kita di antara kabupaten kota yang ada di Kaltim, bahkan di Kalimantan. Letak geografis Kota Balikpapan itu merupakan harta karun yang tidak bisa dinilai dengan kabupaten kota yang memiliki harta berlimpah seperti batu bara, kebun sawit. Dengan letak geografis ini, Singapura yang begitu, Pak, dia bisa manfaatkan itu semua. Balikpapan kenapa nggak bisa? Memiliki kawasan industri yang namanya Karyango. Kemudian sebagai pusat ibu kota negara baru sekarang, peradaban Indonesia baru. Balikpapan memiliki peranan yang sangat strategis, baik sosial, budaya, pertahanan maupun ekonomi. Kita langsung berhadapan dengan ALKI 2, alur laut kepulauan Indonesia. Dan kita memiliki pelabuhan internasional sekarang yang beroperasi satu-satunya di Kalimantan. Lo satu-satunya, Pak. Samarinda nggak mungkin jadi pelabuhan internasional sungai. Kalteng nggak mungkin. Banjar nggak mungkin. Hanya yang memiliki laut yang berhadapan dengan ALKI 2 itu Balikpapan. Itu saya belum kurang puas kalau itu tidak bisa terakomodir, minimal menyerupai seperti fungsinya Singapura. Oh, itu lagi. Ini pikiran gila. Ini pikiran gila lagi nih. Harus. Artinya Pak Rahmat melihat di 3 tahun setengah itu, ya sebenarnya ada potensi yang luar biasa, tapi tidak dimaksimalkan potensi itu. Belum maksimal. Kira-kira kalau misalnya dapat lagi, insya Allah jika saya diberikan amanah lagi, ini kan dalam tahun pertama periode saya, pertama saya harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat, bahwa saya menjadi pejabat itu ingin mensejahterakan masyarakat melalui program-program tadi, BPJS gratis, pendidikan gratis, infrastruktur, termasuk air. Kalau itu sudah clear, kebutuhan mendasarnya insya Allah mimpi untuk Balikpapan mirip seperti Singapura bukan mimpi, Pak. Artinya mimpi ini akan bisa kita wujudkan. Bukan angan-angan. Lo jelas loh, Pak. Yang penting masyarakat kan sejahtera dulu. Kalau kita mau langsung mimpi seperti Singapura, Balikpapan belum teratasin warganya dari pendidikan, kesehatan, air bersih, pangan, sandangnya, mimpilah ini. Tetapi melalui 3 tahun ini, minimal 3 tahun ini, saya sudah ingin membuktikan kepada warga, kesehatanmu sudah saya jamin. Pendidikan anak-anak kita minimal saya sudah memberikan jaminan. Apalagi kalau gubernurnya orang Balikpapan. Itu akan terkonek. Semua akan gratis. Balikpapan
5 tahun ke depan. Saya tidak akan puas kalau tidak ada pengakuan Indonesia bahwa Balikpapan merupakan salah satu kota yang terbaik di Indonesia. Ada atau tidak adanya IKN. Oke, ada atau tidak ada. Oke, Gitu, baik. Mas. Pak Rahmat intinya mengatakan yang penting kebutuhan mendasar warga saya terpenuhi, Iya. baru kita akan melakukan pelompatan terhadap mimpi Balikpapan. Mimpi Balikpapan. Oke, sebelum lagi-lagi direbut oleh Pak Rahmat, Pak Wali, saya rebut dulu. Sebelum ini beliau mengatakan bahwasanya beliau tidak puas dengan potensi Balikpapan yang sebenarnya bisa luar biasa dan dia bermimpi untuk menjadikan Balikpapan menjadi kota jasa yang ya secara fungsional sama dengan Singapura. Kita mau kupas lagi soal itu. Gimana Pak Rahmat? Ya, bukan hal yang mustahil kalau kita bisa mewujudkan itu. Kalau Peluangnya sih ada gitu. bukan ada, memang harus ada. Oke. Dan ini perlu terobosan-terobosan dan tentunya dukungan politik. Ini kan harus perlu dukungan politik. Ya, ya. Ya, kenapa lah kami ini harus didukung oleh partai-partai penguasa. Oke. Karena itu koneknya juga akan ke situ. Betul. Nggak akan mungkin terrealisasi kalau partai dalam hal ini pemerintah tidak mendukung. Oke. Dan insya Allah saya yakin dan percaya dengan tekad dan kemauan kita, terutama saya untuk mewujudkan mimpi itu, karena beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum saya terjun ke dunia politik, Bung ya, 2010, saya pernah membuat satu sayembara seminar. Sayembara itu mimpi 100 tahun Balikpapan. Itu kami laksanakan tuh 2010, jauh sebelum saya terjun di politik. Karena saya melihat potensi Balikpapan seperti itu tadi. Apa yang tidak ada di daerah Balikpapan ini, di sekelilingnya? Hutannya semua 9 kabupaten ada. Minyaknya Ada. PPU berhadapan Kutai Kartanegara ada. Iya. Kemudian kebun sawit, kemudian tambang, kemudian kayu kemarin. Kenapa Balikpapan nggak bisa dimaksimalkan sebagai sentral itu semua? Makanya semenjak saya menjabat, kawasan-kawasan industri itu yang kita fungsikan, investor masuk kamu. Dengan jaminan semua perizinan sesuai dengan legalitasnya, kami yang akan urusin semua. Oke. Nah, ini terjadi. Ini ada pembangunan smelter. Ya. Kemudian ada beberapa kawasan pergudangan. Kemudian kawasan industri yang lain. Dan itu semua yang kita lakukan untuk mewujudkan mimpi itu semua. Oke. Artinya begini, saya agak confused. Jadi Balikpapan itu setahu saya memang mendedikasikan diri sebagai kota jasa. Kota jasa dan industri. Tidak nambang, tidak macam-macam. Dan Pak Rahmat ingin men-highlight itu semua menjadi sesuatu yang lebih konkret. Itu kira-kira. Ya, semua begitu. Jadi Dan kita juga berterima kasih dengan para pendahulu yes, kita. itu yang utama. Ya. Dengan ada regulasi nggak boleh ada penambangan, walaupun ya 65% tanah kota Balikpapan ini mengandung batu bara. Ya. Tetapi sampai sekarang kita komit bahwa saya yakin tidak merusak alam. Balikpapan itu pasti punya harta kok. Oke. Balikpapan tanpa memiliki minyak dan menggali batu bara dan hutannya, saya yakin Balikpapan ini bisa hidup mandiri dengan letak geografis yang sangat luar biasa. Didukung dengan kultur sosial orang Balikpapan. Beda agama, beda budaya, beda suku, multikultur, multi etnis, multi keyakinan. Itu modalnya Balikpapan. Itu kekayaannya nggak bisa dibayar dengan hasil tambang. Iya. Itu justru karakternya akan dikuatkan. Ya, investor masuk, semua masuk. Tapi pertanyaannya Pak, oke, Balikpapan menjadi kota jasa besar macam-macam. Impact kepada masyarakat kecil itu apa? Ya udah pasti. Kalau udah Balikpapan sudah berkembang kota perdagangan, kota jasa dan industri, efeknya itu pasti keekonomian masyarakat. Nggak bisa dipungkirin. Pasti UMKM akan hidup. Kemudian pasti tenaga kerja pasti akan didominasi oleh penduduk lokal. Artinya warga kota Balikpapan ini secara kulturnya pekerja. Dan memang kita ini kan pekerja, bukan petani. Dan didukung dengan ada kawasan-kawasan industri ini, berarti kota Balikpapan ini akan tumbuh menjadi satu kota perdagangan, kota industri. Yang memiliki peranan sangat strategis untuk memanfaatkan ibu kota negara. Ini yang kadang-kadang teman-teman tidak paham bagaimana kita kasih paham. Kita kasih paham. Jadi ketika jadi kota jasa yang bagus, ekonomi jalan, orang spending uang banyak di Balikpapan, ekonomi berjalan. Saya nggak potong ya. Ya. Justru itulah kenapa program kami dari awal pendidikan dan kesehatan. Karena kalau ingin menciptakan, membentuk satu karakter manusia yang memiliki sumber kualitas yang baik, pendidikannya harus baik, kesehatannya harus dijamin. Ini satu kesatuan. Nah, kenapa kami selalu bukan berorientasi, selalu mendekatkan pendidikan dan kesehatan. Karena itu modal. Lu pinter kalau nggak sehat percuma. Sehat kalau juga nggak pinter percuma juga.
Oke. Ini nanti ujungnya ke sini. Kota jasa dan industri sehingga warga Balikpapan ini memiliki peranan bukan menjadi penonton di rumahnya. Kamu perlu apa? Kami punya SDM yang cukup kok. Anak-anak kami cukup. Nah, termasuk nanti kalau gratis pool ini ke Bapak Gubernur. Sampai dengan S3. Ini kan ujungnya di sini, Pak. Ini muaranya di sini nih. Ini hulunya, ini muaranya nanti di sini. Jadi anak-anak kota Balikpapan seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Udahlah, anak Balikpapan Kaltim yang paling siap. Ayo kita mau bicara. Iya. Betul. Nah, sekarang kalau mau ditanya gimana? Apa wujud dari fakta bisa Balikpapan Kaltim itu siap? Pemerintah kami nanti melalui gubernur yang baru insya Allah kalau terpilih, komitmennya dia adalah semua gratis sampai dengan S3. Ya. Berarti secara SDM. Betul. Tetapi sekali lagi saya tekankan, bukan hanya pendidikan intelektual yang harus kita terapkan pada anak-anak kita. Jauh lebih penting itu adalah pendidikan spiritual. Itu jauh lebih penting. Kalau anak kita pinter tapi nggak benar hidupnya, percuma. Oke, ini luar biasa cita-citanya. Baik, kalau mau di-apply di periode mendatang 2024-2029, kisi-kisinya apa saja, Pak? Kira-kira. Kisi-kisi kami ini nggak banyak kan, nggak muluk-muluk sebenarnya. Apa saja? Pendidikan anak-anak kami ini teratasin. Pendidikan teratasi. Terus kesehatan kami juga menjamin kepada warga. Karena ini perintah undang-undang loh ya. Ya. Saya bilang pendidikan dan kesehatan dan kesejahteraan itu bukan perintahnya Bapak Presiden. Ya. Bukan perintahnya apalagi wali kota. Tapi perintah para pendahulu kita. Pahlawan kita dalam konstitusi memerdekakan bangsa kita ini untuk melihat anak-anak bangsa ini memiliki dan mendapatkan haknya. Saya belum adil. Karena hanya kesehatan yang separuh. Kemudian pendidikan pun demikian. Ya. Tetapi saya yakin dalam visi misi kami nanti mewujudkan Balikpapan sebagai kota global. Ya. Karena global untuk orang semua kan. Karena ini sudah menjadi sentral dari IKN itu Balikpapan jadi kota global. Makanya dalam visi misi kami Balikpapan kota global untuk semua dalam bingkai Madinatul Iman. Ya, oke. Itu nggak boleh dipisah. Iya. Madinatul Iman dalam konteks itu ya biar tahu ya pemahaman Madinatul Iman. Madinatul Iman itu di mana setiap warganya dalam menjalankan aktivitas apapun profesinya itu dilandasi dengan nilai-nilai spiritual. Mau Kristen jalankan keyakinanmu, mau Islam silakan jalankan keyakinanmu, mau Hindu, Buddha, Konghucu silakan. Tanamkan nilai-nilai spiritual kepada anak-anakmu dan kepada umatmu. Ini menjadi dasar kita untuk menjadi bangsa yang beradab. Ini gitu bos. Saya sebenarnya jadi heran ketika dalam diskusi keseharian yang muncul narasi pada Pak Rahmat Masud itu negatifnya semua. Padahal ketika ngomong kayak gini, saya menjadi, kalaupun saya menjadi warga Balikpapan, itu saya seperti tergugah mimpi saya. Ya kan? Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa membuat warganya ikut bermimpi tentang masa depan kotanya. Cuman kenapa Pak Rahmat, oke lah visi misi nanti Arin biar wawancara sendiri lah Pak. Apa ditulis saja Pak. Bapak paham nggak situasi ini Pak? Saya heran begitu. Yang muncul kayak gitu. Apa karena jadi gini, potensi menangnya kuat hingga diserang kayak gitu terus? Jadi begini. Oke. Sedikit filosofi lah. Sedikit ya. Saya sebenarnya suka berfilosofi sebenarnya. Ada itu orang tidak senang sama kita. Orang itu nggak tahu tentang kita. Dan nggak pernah bertemu. Bahkan nggak pernah komunikasi. Tapi orang itu nggak suka. Atau kalau banyak itu. Contohnya kalau saya Pak Rahmat nggak dibahas, saya mangkel gitu. Akhirnya kan negatif thinking kan. Padahal nggak tahu mungkin lagi apa kan. Padahal kalau artinya gitu. Orang itu kalau tidak kenal maka tidak sayang. Dalam konteks itulah. Nah kemudian prinsip kami dalam hidup, berbuat baik aja belum tentu baik. Iya, betul. Makanya kami diajarkan untuk orang tua dan keluarga berbuat baik aja. Karena kebaikan apapun yang kau buat, kalau orang itu juga merasa tidak senang, mau sehebat prestasimu apapun, tetap nggak senang deh. Jadi sekarang berbuat saja. Termasuk kami inilah. Bagaimana kamu bangun fasilitas, bagaimana mewujudkan Balikpapan terang, bagaimana infrastruktur, bagaimana perkembangan ekonomi. Dan juga jadi catatan, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, Balikpapan itu yang terbaik. Mengatasi kemiskinan, Balikpapan itu terendah kemiskinan Pak. Bukan hanya di Kaltim, tapi di nasional. Bapak boleh cek data. Tingkat pengangguran kita itu lebih baik di Kalimantan Timur Pak.
Bukan hanya Kalimantan Timur, di atas rata-rata nasional. Banyak faktor. Faktor itu tadi karena ada proyek strategis, kemudian IKN. Inilah yang akan kita mau kegiatan-kegiatan semacam ini berkelanjutan. RDMP kan sementara. Paling 2025 selesai. IKN ini begitu selesai juga. Tapi kami mau bangun fasilitas sarana-sarana ini yang penetapannya itu di Kota Balikpapan. Termasuk kawasan industri tadi, Bos. Nah, ini kan kalau dia bangun pabrik, bangun kegiatan-kegiatan situ, selamanya dia akan di situ. Yang menikmatin siapa? Warga Kota Balikpapan. Betul. Ya sebenarnya paham. Kalau kita ketemu ini clear aja, aman-aman saja begitu. Cuman atau mungkin Pak Wali satu kekurangan saya. Mungkin teman-teman di media tahu, saya ini memang alergi dengan media. Baik. Tapi duduk di meja Pemret loh. Nah, artinya satu kehormatan bagi saya sebenarnya duduk di meja Pemret dan saya ungkapkan ini semua dan saya kupas setajam silet. Kalau itu saya bisa balas karena saya pernah datang ke rumah Pak Wali. Saya juga mendapatkan penghormatan yang luar biasa ketika saya bikin tulisan ide Rahmat Masud tumpah di meja makan. Oh gitu ya. Loh iya kan, waktu cerita waktu itu kan semuanya dan itu menjadi tulisan saya. Tapi luar biasa Pak, saya sengaja mengundang Pak Wali dan saya memang ingin duduk di situ dan memang apapun Pak Wali ini bapak kita gitu. Memang diniatkan ya. Iya dan terima kasih lah penghormatan. Apapun akan menjadi kita menjadi mitra kritis yang mencerdaskan masyarakat. Tapi hal-hal yang tadi saya benar-benar gila kalau ketemu Pak Wali yang pikirannya gila ini sebenarnya clear saja begitu. Das ampal yang waktu itu saya tanya juga dijawab dengan baik dan kita punya utang ya, Pak Wali ya. Selesai kita nanti kita ke jalan setelah cuti kita lihat sebagai wali kota efeknya seperti apa. Oke Pak, untuk visi misi nanti biar Arin tebelkan. Yang penting hari ini luar biasa mau azan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih telah merampas kursi saya. Saya terima kasih ada kudeta sehari. Baik, karena Pak Wali yang duduk situ, silakan Pak Wali yang nutup. Ya, terima kasih semua atas kunjungan Pemret di sini. Terima kasih sekali lagi dan salam hormat saya kepada seluruh warga Kota Balikpapan dan melalui kesempatan ini juga saya memohon maaf jika di dalam saya menjabat melaksanakan pembangunan di Kota Balikpapan ada hal-hal tentunya yang mengganggu aktivitas kepada warga. Itu sudah risiko. Ya. Tetapi pada kesempatan ini kami lakukan semata-mata adalah semua untuk kenyamanan, semua kepentingan untuk warga Kota Balikpapan. Manusia tidak ada yang sempurna, termasuk saya juga. Kami selalu ingin bermanfaat hidup kami untuk masyarakat Kota Balikpapan khususnya. Berbuat baiklah karena yang baik saja belum tentu baik di mata orang, maka selalulah kita untuk berbuat baik. Saya yakin tidak ada ruginya juga dan selalu berpikiran positif. Jangan alergi terhadap kritikan karena ingin menjadi pemimpin pasti siap dihujat, dikritik dan bahkan difitnah. Kalau tidak siap dengan itu, pergi tidur saja di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali, luar biasa karena harus tanggung jawab setelah 3,5 tahun membuat fondasi Balikpapan, maka mestinya bertanggung jawab untuk 5 tahun ke depan. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.